Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Tanpa terasa kita akan segera memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan ibadah Rabu Abu pada tanggal 22 Februari mendatang. Mulai dari Rabu Abu, kita akan memasuki masa penyesalan dan pertobatan selama 40 hari sebelum Hari Raya Paskah. Peringatan Rabu Abu juga adalah tanda dimulainya masa berpuasa dan berpantang yang dapat kita lakukan untuk semakin memfokuskan diri kita pada kehadiran Tuhan. Agar kita dapat semakin menghayati tindakan puasa dan pantang yang akan kita lakukan, marilah kita menyimak penjelasan sebagai berikut. Dalam Perjanjian Lama, terdapat banyak kisah mengenai puasa dengan berbagai penghayatannya, baik puasa yang dilaksanakan bersama-sama atau collective fasting, maupun puasa yang dilakukan secara personal atau personal fasting. Puasa dijalankan dengan cara berhenti makan dan minum selama beberapa waktu lamanya. Puasa yang dilakukan dalam Perjanjian Lama ini antara lain dimaknai sebagai tanda penyesalan dan pertobatan, sebagai tanda pernyataan duka cita, sebagai tanda permohonan akan pertolongan Tuhan di dalam masa-masa sulit, atau sebagai persiapan menyambut pernyataan Tuhan. Dalam kisah Injil, Tuhan Yesus sendiri berpuasa selama 40 hari 40 malam. Melalui pengalaman tersebut, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan kebergantungan pada Allah semata, seorang manusia dapat mengendalikan dirinya. Dalam kisah Injil di bagian yang lain, murid-murid Tuhan Yesus justru pernah ditegur oleh murid-murid Yohanes karena mereka tidak melakukan puasa. Menanggapi hal tersebut, Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi puasa tidaklah dihapuskan, tetapi memperoleh pusat pemaknaannya yang baru, yaitu pada peristiwa Kristus sendiri. Demikianlah jika puasa saat ini dilakukan, maka tujuannya adalah untuk mengingat dan meresapi kembali karya Yesus Kristus yang telah berkorban dan memberi dirinya untuk keselamatan dunia. Puasa tidak kita lakukan dengan tujuan untuk sekedar menyengsarakan diri sendiri atau untuk berdiet. Dalam masa Prapaskah, puasa menjadi latihan spiritual bagi kita semua untuk mengelola diri kita dari berbagai nafsu, mendorong hati kita untuk semakin terfokus pada Kristus, dan membantu kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Untuk puasa Prapaskah, waktu dan bentuknya tidaklah dimutlakan. Bapak Ibu Saudara bisa berpuasa dengan mengatur jam makan atau dengan melakukan pantang terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu yang Bapak Ibu sendiri bisa tentukan. Tidak hanya itu, masa puasa juga perlu dibarengi dengan pemberian waktu yang lebih banyak bagi kita semua untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Yang tak kalah pentingnya, berpuasa juga adalah cara bagi kita untuk berderma. Dana yang biasanya kita gunakan untuk berbelanja demi kebutuhan kita sendiri, dapat kita sisihkan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Panitia Paskah GKI Maulana Yusuf telah menyediakan amplop persembahan aksi puasa Paskah. Seluruh persembahan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memberi bantuan berupa makanan sehat kepada beberapa panti yang telah ditentukan oleh panitia. Demikianlah penjelasan singkat tentang puasa Prapaskah yang dapat menjadi panduan kita bersama. Marilah kita menggunakan momen ini untuk sungguh-sungguh melatih diri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, serta hidup dalam pertobatan.
Tuhan menolong kita semua.